Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qaimin qaimat rahimakumullah. Kitab yang membahas tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya berkisar pada 6 kitab. Yang disebut pertama adalah kitab Syama'il, yaitu kitab yang menceritakan tentang fisik Nabi, perilaku dan sifat-sifatnya Nabi. Kitabnya dinamakan Syama'il. Ada kitab Dalail, yaitu kitab-kitab yang menceritakan tentang bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yaitu kitab Sirah, yaitu menceritakan kehidupan Nabi mulai lahir sampai beliau wafat. Ada lagi kitab namanya Maghazi, yaitu peperangan yang dilakukan oleh Nabi, taktik dan siasat perang yang dilakukan di karang ya, di dalam kitab namanya Maghazi. Ada lagi yaitu Khosois, kitab yang berisi tentang hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi, spesial hanya boleh dilakukan oleh Nabi, tidak oleh yang lain. Dan yang terakhir ada kitab namanya Madaih, yaitu kitab tentang pujian, lantunan pujian kepada Nabi Muhammad. Kitab yang terakhir inilah kategori kitab Qasidatul Burdah oleh Imam Al-Busiri ya, kitab Burdah yang kita kaji pada setiap malam di bulan Ramadan di Masjid Darul Adhkar ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap hari kita disuguhi oleh bait-bait lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu tidak ada tendensi lain kecuali agar kita semua bisa mengambil, memetik hikmah dari lantunan bait-bait Qasidatul Burdah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena sesungguhnya perjalanan Ramadan kita ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui jalan kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, dan untuk selanjutnya kita memperbaiki diri dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Hadirin rahimakumullah, ada kisah simbolik yang disebutkan di dalam kitab tentang Raja Dzulqarnain, salah satu raja yang kekuasaannya amat luas yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Suatu hari Raja Dzulqarnain ini ingin menaklukkan sebuah daerah yang ditindas oleh penguasa zalim. Pada saat itu beliau berpidato di semua pasukannya yang ingin bergerak. Beliau menyatakan bahwa nanti malam kita akan mengarungi, melewati sebuah sungai yang gelap gulita, dan diinstruksikan kepada semua prajurit untuk senantiasa waspada dalam setiap peperangan itu dengan penuh semangat. Dan mereka diperintah oleh Raja Dzulqarnain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalam sungai itu. Ternyata singkat cerita, ketika prajuritnya melewati sungai itu, ada sekelompok prajurit yang tidak mengindahkan instruksi dari Raja Dzulqarnain. Dia berpikir bahwa sungai yang ada itu pasti berisi batu. Buat apa ngambil batu ya, yang nanti justru akan menjadi beban bagi perjalanan untuk melakukan peperangan. Di antara prajuritnya ada juga yang mengambil ya isi dari sungai itu, yang diambil hanya sekedarnya saja, yang penting dia sudah melaksanakan perintah dari raja. Dan ada kelompok yang ketiga yang mengambil apa yang ada di dalam sungai itu dengan mengambil sebanyak-banyaknya yang dia mampu. Ya, sampai akhirnya ketika pagi hari sampai di tepian sungai, Raja Dzulqarnain kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan apa isi tas yang mereka ambil dari sungai itu. Ternyata yang diambil adalah batu-batu mutiara yang sangat mahal harganya.
Mereka yang tidak mengambil apapun, mereka menyesal sekali. Karena apa? Karena tidak mendapatkan manfaat itu. Sebaliknya, mereka yang mengambil hanya sedikit, karena yang penting melaksanakan perintah raja, dia juga menyesal karena kenapa dia hanya mengambil yang sedikit. Dan beruntunglah kelompok yang mengambil dengan semampunya, sebanyak-banyaknya apa yang diambil itu, dialah mereka yang puas karena itu. Maka ini simbol bahwa Ramadan juga sama seperti kisah Raja Zulkarnain ini. Kita di Ramadan ini diberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Maka Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pelajaran, pendidikan. Maka orang yang melalaikan, yang tidak mengambil pelajaran dari Ramadan ini, maka ini adalah kelompok yang pertama yang mendolimi diri mereka, yang karena itu dia tidak bisa mengambil pelajaran apa-apa. Kelompok yang kedua adalah muqtasid, kelompok yang tengah-tengah, dia mengambil pelajaran tetapi dia juga lalai dari pelajarannya itu. Dan yang beruntung adalah kelompok yang ketiga yang mengambil banyak pelajaran dari Ramadan. Begitu juga dengan qasidah burdah yang tiap malam kita lantunkan, itu juga hendaklah kita ambil pelajarannya untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, karena orang yang berhasil puasa Ramadan itu adalah orang yang berhasil sampai kepada fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Artinya orang yang berhasil ketika Ramadan itu adalah mereka yang kemudian Ramadannya itu bisa menghapuskan pahala. Nabi Muhammad SAW bahkan mengancam orang, rohima anfurojulin, sangat rugi, cacat atau belang hidung seseorang itu ketika dia bertemu dengan Ramadan dan Ramadan pergi, dia tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Dia tidak sesungguhnya masuk kepada Idul Fitri. Karena apa? Karena dia belum terampuni dosanya, belum suci dari dosanya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, untuk menutup kultum ini saya ingin menceritakan tentang mimpi aneh sahabat Thalha bin Ubaidillah. Suatu hari Thalha ini adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi pasti masuk surga. Thalha bin Ubaidillah melihat ada 3 orang Bani Qudo'ah. Bani Qudo'ah ini datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam di depan Nabi, dan kemudian Nabi mengajarkan tentang ajaran Islam. Islam itu ada perintah tentang sholat, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu pula dengan puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mengeluarkan sedekah, mengeluarkan harta, itu juga ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah, infak, sedekah, hibah, wakaf maupun yang lain. Ya, singkat cerita, kemudian orang ini berpamitan kepada Nabi hendak pulang ke kampung halaman mereka, sembari mereka berjanji 3-tiganya akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka tidak ada mau kalah. Kalau satu membaca Quran, maka yang 2 lainnya juga sama. Kalau yang satu melaksanakan puasa sunnah, 2 yang lain juga nggak mau kalah. Kalau yang satu infak sedekah, yang lain juga sama. Intinya mereka tidak ada yang mau kalah. Sampai suatu saat ketika datang perintah tentang kewajiban jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, 3 orang ini ternyata berbeda, tidak lagi berlomba. Yang 2 memang berlomba-lomba, 2 orang ini kemudian segera beli kuda, beli peralatan perang. Mereka berdua tiap hari ingin latihan perang, ingin agar mempersiapkan diri ketika berperang di jalan Allah, mengalahkan orang-orang kafir, musuh-musuh mereka. Tetapi yang satu persiapannya biasa saja, dia ingin perang tetapi tidak tiap hari latihan. Singkatnya, ketika peperangan terjadi, 2 orang yang antusias perang, yang tiap hari latihan perang ini, qadarullah, mereka berdua meninggal mati syahid. Sedangkan yang biasa-biasa saja, yang tidak ikut tidak latihan perang tiap hari, ternyata masih hidup. Kemudian beberapa bulan setelah itu dia jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Dan inilah kisahnya mimpi aneh Thalha itu. Suatu saat Thalha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini, bermimpi. Di dalam mimpinya itu terjadi kiamat. Orang-orang baik digiring oleh malaikat ke depan pintu surga.
Saat di depan pintu surga, Tolha bin Ubaidillah melihat 3 orang Bani Qudoah ini. 2 orang yang meninggal mati syahid ada di sebelah kirinya, orang yang meninggal dalam keadaan sakit sebelah kanannya. Tidak lama setelah itu malaikat penjaga surga datang, kemudian berkata kepada orang yang sebelah kanannya, "Ya fulan, udkhulil jannah." "Hei kamu, silakan masuk ke dalam surga." Maka orang ini kemudian masuk ke surga. Beberapa saat setelah itu malaikat datang lagi, kemudian berkata kepada 2 orang yang sebelah kirinya Tolha yang meninggal dalam peperangan. Malaikat berujar, "Udkhulal jannah." "Masuklah kalian berdua ke surga." Maka 2 orang ini kemudian masuk ke surga. Setelah itu malaikat penjaga surga ini datang kepada Tolha kemudian berkata, "Ya fulan, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du." "Hei kamu, belum saatnya kamu masuk ke surga, kembali kamu ke dunia kamu." Maka Tolha bin Ubaidillah kemudian bangun dari tidurnya. Setelah tidur itu dia berpikir keras, kok bisa orang yang mati syahid kalah duluan masuk surga dibanding orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Maka beliau berusaha mencari tahu jawabannya, tetapi tidak ketemu. Sampai siang harinya kemudian beliau bercerita kepada para sahabat yang lain. Dan sahabat yang mendengar ceritanya Tolha tidak ada yang percaya. Tidak mungkin orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid fisabilillah kok dia kalah duluan masuk surga dibanding orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Singkat cerita, Nabi kemudian mengetahui, mendengar cerita itu, Nabi kemudian minta agar Tolha menceritakan mimpinya. Selesai Tolha menceritakan itu, Nabi berujar, "Shadaqa Tolha fima ra'ahu fi manamih." Benar apa yang dikatakan oleh Tolha, apa yang dilihat dalam mimpinya itu memang begitu keadaannya. Sahabat heran, "Ya Rasul, bagaimana mungkin orang mati syahid kalah duluan masuk surga? Orang mati syahid itu orang yang paling utama kematiannya. Karena apa itu? Maka orang mati syahid itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, hanya dikubur saja. Karena apa? Orang butuh dimandikan, dikafani, disolati itu adalah agar orang itu mendapatkan rahmat Allah, agar orang itu diampuni oleh Allah. Orang yang mati syahid pasti dirahmati oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Maka nggak butuh sholat orang yang masih hidup. Nah, mana mungkin orang yang mati syahid kalah duluan masuk surga dibanding orang yang dalam keadaan mati sakit itu. Maka Nabi kemudian menjelaskan kepada para sahabat, "Ketahuilah wahai sahabatku, bukankah orang yang hidup setelah perang itu kemudian dia bertemu dengan bulan Ramadan. Saat Ramadan tiba, dia siang harinya berpuasa, malamnya dia pergunakan untuk qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat, menghidupkan malam. Dia mempunyai harta, dia sumbangkan harta itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka itu menyebabkan pahala orang itu jauh melebihi orang yang meninggal dalam keadaan mati dalam peperangan itu." Bahkan Nabi menyatakan, "Inna bainahuma la'ab'ada ma bainas sama'i wal ard." Ya, jarak selisih pahala orang yang meninggal dalam keadaan sakit tadi itu dengan yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu jaraknya, jauhnya antara langit dan bumi. Artinya apa? Selisih pahalanya sangat banyak. Oleh karena itu tinggal malam ini dan hari besok kita masuk bulan Ramadan, maka pergunakan waktu ini dengan seserius mungkin. Kita isi amal ibadah terbaik yang kita miliki. Kita memiliki harta, mari kita berikan, kita sumbangkan untuk membantu orang lain. Dengan cara itu mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah pahala yang jauh melebihi pahala orang yang mati syahid fisabilillah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.